Ekspresi Rozi tampak mual. Bahkan ia langsung menutup mulutnya seakan hendak mengeluarkan isi perut. Alah, bohong. Kalau ceritamu itu nyata, aku ikhlas memberikan perjakaku, ucap Denny sambil membanting map plastik di depanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Hah? Aku kesurupan? Mana mungkin? Aku melihat gadis penari itu muncul. Lalu semua orang melihatnya dengan tatapan kosong, termasuk kamu. Ucapku tak percaya. Itulah, saat penari muncul, kamu sudah bertingkah aneh. Aku melihat sesekali bibirmu tersungging senyum. Ya, aku pikir kamu menikmati hiburannya. Namun setelah itu, kamu langsung menjerit kesetanan, kata Denny serius. Aku mengenyakkan tubuh di sandaran amben. Rasanya masih tidak percaya kalau tadi aku kesurupan. Ya sudah, yuk kita lihat lagi, tanyaku. Yakin mau lihat lagi? Tanya Denny khawatir. Aku mengangguk. Hal seperti ini jangan sampai terlewat. Siapa tahu bisa menambah data untuk pekerjaan kami. Ya sudah, tapi jangan kesurupan lagi ya, ucap Denny. Setelahnya kami keluar, berbeda jauh dari penglihatanku tadi. Kini semua orang tampak begitu menikmati upacara adat. Mataku terus tertuju pada sosok penari perempuan di tengah lapangan. Rasanya aku pernah bertemu dengannya, tapi di mana? Hingga satu memori muncul, seorang perempuan muda berlari ke arah tebing dan langsung melompat ke dasar jurang. Ya, itu adalah gambaran mimpi dan kejadian yang kulihat tadi. Kenapa bisa sama seperti itu? Kenapa? Tanya Denny. Aku menggeleng, tak mau memberitahu apa yang terjadi. Toh pria itu tak bakal percaya dengan ucapanku. Setelah ritual adat selesai, perlahan kerumunan bubar. Namun aku sengaja tinggal lebih lama. Mbak, panggilku kepada sosok perempuan itu. Iya, kenapa? Tanya wanita itu sopan. Wajahnya begitu rupawan, kulitnya kuning langsat dengan bentuk tubuh tinggi semampai. Tadi narinya bagus. Sudah lama menari? Tanyaku basa-basi. Ia tersenyum anggun. Sudah dari kecil, Mbak. Namamu? Tanyanya. Mila, saya Mila. Ucapku memperkenalkan diri. Saya Sukma. Salam kenal. Semoga betah di desa ini ya. Mari, saya permisi dulu. Ucapnya langsung masuk ke dalam gubuk. Sementara itu, siangnya kami sepakat untuk segera memulai pekerjaan kami. Denny memutuskan untuk membagi tim menjadi dua. Aku bersama Sari, sedang dia pergi dengan Pak Kades. Aku tak menolak. Lebih cepat pekerjaan ini selesai jauh lebih baik. Aku mulai enggan untuk berlama-lama di desa aneh ini. Mil, kamu ngerasa aneh tidak? Semenjak ritual tadi, kepalaku sedikit berat, ucap Sari di belakangku. Kenapa? Tanyaku penasaran. Repot kalau dia pingsan di tempat seperti ini. Sari pun menggeleng. Aku hanya merasa aneh. Bahkan kadang aku merasa seperti ada yang melihat ke arah kita dari tadi, ucap Sari. Aku mengedarkan pandangan, namun tak ada seorang pun di sisi bukit ini. Toh, hari juga masih siang.
Kalaupun ada yang berniat jahat, sekali teriak pun orang-orang di atas sana masih bisa mendengar. "Istirahat aja dulu," pintaku kepada Sari. Wanita itu menggeleng. "Ayo kita selesaikan. Aku sudah ingin pergi dari desa ini. Aku yakin ada yang aneh. Kalau bukan untuk anakku, aku tidak bakal mau pergi di tempat seperti ini," ucap Sari. Aku menghela nafas. Meski tidak begitu suka dengan perempuan ini, namun aku sering kagum dengannya. Aku yakin menjadi orang tua tunggal tak semudah yang dibayangkan. Beruntung aku mengetahui perselingkuhan mantanku yang brengsek itu. Coba kalau seperti Sari, baru saja punya anak, suaminya pergi main gila dengan orang lain. "Kalau mau cepat, aku ambil data tuh sebelah sana. Kamu ambil di sebelah sisi lainnya," ucapku. Sari mengangguk, segera melangkah pergi meninggalkanku, dan bergegas aku berjalan ke sisi lainnya. Hingga saat aku bergerak lebih masuk ke dalam rimbunan pepohonan, sekali lagi aku melihat bangunan cungkup. Awalnya ingin kufoto, namun hatiku merasa ada yang aneh, seolah ingin segera pergi dari tempat itu. Mulai kembali. Aku menoleh mencari sumber suara, namun aku tak menemukan apapun. Kembali kutolehkan kepala ke arah cungkup. Sengaja aku membidik dengan kameraku agar terlihat lebih jelas. Namun tidak ada seorang pun di sana. Merasa ada yang aneh, bergegas aku kembali ke titik aku berpisah dengan Sari. Sari, teriakku. Tak ada sahutan. Khawatir, aku melangkah ke sisi bukit lainnya. Sari, teriakku sekali lagi. Namun tetap saja, wanita itu tidak menjawab. Perasaanku mulai tak tenang. Seharusnya aku tak berpisah. Panik, aku berlari menyusuri jalan setapak, berharap Sari melewati jalan ini. Namun nyatanya jalan ini justru mengantarkanku menuju ke arah hutan. Aku bimbang, apakah harus mencari bantuan atau tetap melanjutkan perjalanan. Namun takut tak ada waktu, aku memilih untuk mencari Sari. Hingga dari kejauhan tampak sosok Sari sedang berdiri di bawah pohon yang begitu tinggi. "Ngapain sih?" ucapku sambil menepuk bahunya. "Itu," ucap Sari parau. Aku melongok. Seketika mataku membulat sempurna saat melihat ada gua kecil di depanku. Namun bukan itu saja yang membuatku ngeri. Tepat di dalam gua ada semacam keranda dari bambu. "Mayat?" tanyaku parau. Sari menggeleng. "Ayo pulang," ucapnya. Kugelengkan kepala, merasa aneh dengan benda itu. Tidak mungkin warga desa menaruh mayat di tempat seperti ini. "Ayo pulang," ucap Sari mulai ketakutan. Akan tetapi, seolah ada yang menghipnotisku. Aku justru berjalan pelan ke arah gua kecil itu. Kini bisa kulihat dengan jelas. Di sekeliling keranda terdapat beberapa sajen. Krak. Spontan aku melihat ke tanah. Sialnya aku menginjak benda seperti kendi yang di dalamnya terdapat air bunga tabur. Ledak. Kaget, aku melihat ke depan. Mataku menggeleng tidak percaya. Saat bambu di depanku berderik pelan. Aku mundur teratur, tak mengalihkan pandangan dari keranda itu. Hingga tiba-tiba saja terdengar suara sayup orang-orang tak jauh dari tempat kami berdiri. Bukan berlari, justru aku meminta Sari untuk bersembunyi di semak-semak. "Ngapain sih?" tanya Sari tanpa suara. Aku menggelengkan kepala memintanya untuk diam. Aku hanya ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh warga desa ini. Kalaupun benar itu adalah mayat,
Berarti memang ada yang tidak beres dari orang-orang ini. Kita lakukan sekarang, ucap salah seorang. Aku tak bisa melihat siapakah gerangan. Semak belukar ini benar-benar menutupi pandanganku. Nekat, aku bergerak ke samping agar bisa melihat dengan jelas. Namun itu hal yang paling bodoh yang pernah kulakukan. Seketika aku mengangkat tangan untuk mendekap mulut. Kini kulihat orang-orang itu membuka bungkusan di dalam keranda. Sekilas kupikir itu hanya gedebok pisang. Namun saat salah satu dari mereka bergerak menyamping, mataku membulat sempurna. Sukma, batinku tidak percaya. Aku menoleh ke arah Sari, memintanya untuk tidak bersuara maupun bergerak. Aku kembali menatap ke arah depan. Kini orang-orang itu mulai menelanjangi jasad Sukma. Salah satu dari pria itu mulai membakar kemenyan dan dupa, sedang yang lainnya hanya duduk diam bersila di depan keranda. Kenapa? Tanya Sari ketakutan. Aku kembali menggeleng, memintanya untuk diam tak bersuara, hingga orang-orang itu kembali berdiri, lalu mengambil air dari dalam gentong dan memandikan jenazah itu. Kita lanjutkan nanti malam. Saat malam purnama muncul, tinggal 2 lagi. Aku sudah menandai kedua wanita kota itu, ucap laki-laki paling depan. Batinku tersentak saat mendengar ucapan laki-laki itu. 2 wanita kota. Kalau benar berarti yang dimaksud adalah aku dan Sari. Lalu aku kembali menatap ke arah depan. Tampak mereka bertiga kembali menutup keranda itu dan berlalu pergi. Sar, itu mayat, ucapku lirih. Mayat siapa? Tanya Sari. Sukma, wanita yang menari tadi, ucapku. Tidak mungkin lah, kalau itu penari tadi. Bagaimana bisa? Bukannya tadi dia pergi ikut sama Denny ya? Tanya Sari. Hah? Kata siapa? Tanyaku. Dia itu anak kepala desa, jadi sekalian dia ikut, kata Sari. Aku mengangguk. Tapi kamu dengar kan? Tadi orang itu bilang apa? Sudah menandai 2 wanita kota, tanyaku. Sari mengangguk. Wajahnya mulai diselimuti rasa khawatir. Berarti ada yang sedang mengincar nyawa kita. Aku curiga dengan ritual tadi. Sekarang aku bakal ke sana. Aku mau mengambil foto untuk bukti. Kamu di sini saja. Kasih tahu kalau ada yang datang. Paham? Ujarku. Sari mengangguk. Lantas aku kembali menatap ke arah depan. Kalau benar jasad itu adalah anak kepala desa, berarti saat ini Denny kemungkinan juga sedang dalam bahaya. Segera setelah merasa aman, aku langsung keluar dari persembunyian. Ku dekati keranda bambu itu dan langsung memotretnya sebanyak mungkin. Aku tak tahu apakah ini kasus pembunuhan atau tidak. Yang pasti kalau benar ini mayat, orang-orang itu sudah melakukan tindak kriminal. Ayo pulang, ucapku langsung menarik tangan Sari. Sepanjang perjalanan aku terus meminta kepada Sari untuk tidak menceritakan apapun. Kalau sampai ada warga yang tahu, mungkin kami benar-benar tidak bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dan sesampainya di rumah, aku pun mengerang lega saat melihat Denny sedang duduk santai di depan teras. Wih, udah temenan aja nih, ucapnya saat melihatku menggenggam tangan Sari. Aku tidak menggubris, justru aku menarik tangannya untuk masuk ke dalam rumah. Ada apa sih? Tanya Denny penasaran. Kita pulang sekarang. Sar, ambil barang-barangmu seperlunya. Jangan sampai kepergian kita mencolok, ucapku. Sari mengangguk, lantas langsung masuk ke dalam kamar. Loh, ngapain? Tanya Denny. Sudahlah, cepat, kita tidak ada waktu, ucapku jengkel. Aku tak mau membuang waktu saat ini. Kalau warga desa tahu kami bakal pergi, pasti mereka akan segera menahan.
Hehehe, jelasin dulu. Kenapa? Tanya Denny. Aku mendecak sebal, segera menceritakan semua kejadian yang barusan kami lihat. Ah, tidak mungkin, ngelindur kalian. Aku tadi jalan sama Pak Kadis dan anaknya. Mereka pulang beberapa menit sebelum kamu datang, ucap Denny tak percaya. Sebentar, ucapku segera mengambil kamera. Aku yakin Denny bakal percaya dengan semua ceritaku kali ini. Aku tahu kamu gak bakal percaya, Den. Nih, lihat, ucapku sambil menyerahkan kamera. Tampak Denny serius menatap ke layar kamera. Lalu dia menatapku dengan sorot mata keheranan. Nih, kalau suka cerita horor, jangan dibawa ke pekerjaan, ucap Denny sambil menyerahkan kamera itu kepadaku. Hah? Maksudnya? Itu bukti kalau ada mayat yang disimpan di desa ini, ucapku. Mayat apa sih? Tidak ada mayat di fotomu itu. Semua cuma pemandangan, kata Denny. Aku langsung membuka kamera dan mencari bukti di dalamnya. Namun berulang kali aku menggeser, tak ada satupun foto keranda maupun mayat yang tersimpan. Gak ada toh? Tanya Denny meremehkan. Aku menggeleng, langsung memanggil Sari. Sari, ucapku. Tampak Sari keluar kamar, sudah membawa tas ranselnya. Udah siap, ayo pulang, kata Sari. Sar, udahlah. Aku tahu kamu kangen sama anakmu. Tapi kita mesti selesaikan pekerjaan ini dulu. Jangan sekongkol sama Ratu Dedemit ini. Segala ngarang ada mayat lah, keranda lah, ritual lah, ucap Denny. Ngarang gimana? Jelas aku sama Sari lihat sendiri kok. Kalau tidak, ya ngapain sampai kita panik seperti ini? Kataku mulai emosi. Iya Den, beneran. Tadi ada mayat di sana. Udahlah, kita pulang. Kita panggil polisi buat urus semuanya, ucap Sari. Denny menggeleng. Kalian itu cuma lelah. Istirahat dulu saja hari ini. Baru esok kita bicarakan lagi soal kerjaan. Aku mau pergi ke tempat Pak Kades, sekalian memastikan keadaan anaknya masih hidup atau sudah mati. Bentak Denny beranjak pergi. Den, teriakku tak sabar. Denny menghela nafas panjang. Kenapa lagi? Ayolah, ini bakal jadi proyek besar loh. Kalau kalian seperti ini, aku juga yang susah. Paling enggak nunggu sampai Rozi dan yang lainnya datang, baru kalian boleh pulang. Tapi kalau mau tetap pulang ya silahkan. Sekalian besok serahkan surat pengunduran diri kalian, ucap Denny langsung melangkah pergi. Aku mengepalkan kepalan tangan. Emosiku benar-benar memuncak. Bagaimana bisa si Denny idiot itu justru memilih pekerjaan daripada keselamatan kami? Ayo Sar, kita pergi, ucapku. Namun Sari bergeming. Kenapa? Tanyaku heran. Aku tidak mau kehilangan pekerjaan. Nanti anakku makan apa? Tanya Sari. Aduh, kenapa pula dengan wanita itu? Pekerjaan masih bisa dicari, tapi kalau nyawa sudah hilang, mau beli di mana? Sar, kamu mau selamat toh? Tanyaku. Gila, siapa juga yang mau mati? Ucap Sari ketus. Ya sudah, ayo pergi. Biar saja Denny yang di sini, ucapku. Tapi sama aja Tomil. Kalau aku harus keluar kerjaan, nanti aku dan bayiku bisa mati kelaparan, ucap Sari. Aku berpikir cepat. Apa yang harus kulakukan? Kalau seperti ini, aku juga tidak bisa meninggalkan mereka berdua. Oke, nanti malam kita kembali ke tempat itu. Kita pastikan membawa bukti, baru kita lapor ke Pak Kades, ucapku mantap. Malamnya kami sepakat untuk kembali ke gua kecil itu.
Sekarang, tanya Sari yang sedang sibuk di depan laptopnya. Ayo, kita buktikan, ucapku percaya diri. Sari mengangguk. Ia berdiri dan masuk dalam kamarnya. Mil, sudahlah, kalian mau membuktikan apa lagi? Ucap Denny. Berisik kamu, Den. Sudah, tunggu saja di sini. Kerjakan itu pekerjaanmu, ucapku sengit. Setelahnya aku dan Sari segera keluar rumah. Tak lupa kami menggunakan pakaian gelap agar bisa menyatu dengan keadaan sekitar. Cukup lama kami berjalan, hingga saat sampai di pinggiran hutan, aku kembali tersentak ketika melihat ada 2 buah cahaya kemerahan bergerak ke arah kami. Spontan, aku menarik tangan Sari agar bersembunyi di antara semak belukar. Kobaran api berbentuk bola itu langsung melesat cepat ke udara. Banaspati, ucapku lirih. Apa itu, Mil? Tanya Sari ketakutan. Banaspati biasanya digunakan untuk menyantet orang. Pasti ada yang sedang melakukan ritual di sekitar sini, ucapku. Kita pulang sajalah, mending kita lapor Pak Kades, ucap Sari ketakutan. Percuma, kalau ternyata Pak Kades yang menandai kita untuk dijadikan tumbal, apa berpengaruh? Tanyaku. Jelas aku mencurigai Pak Kades. Hanya dia yang terus berinteraksi dengan kami dari kemarin. Ayo, ucapku. Meski terlihat ragu, namun Sari tetap mengikuti langkah kakiku. Hingga sampailah kami di dekat gua kecil. Tampak tak ada seorang pun di sana. Ingin rasanya segera mengambil gambar keranda dan mayat itu. Namun hatiku berkata lain. Aku yakin orang-orang tadi bakal muncul setiap saat. Jauh lebih aman mengambil gambar setelah ritual selesai. Benar saja, belum ada 10 menit, tampak 2 orang pria muncul dari arah lainnya. Awalnya aku pikir itu adalah Banaspati, namun ternyata itu nyala api dari obor yang mereka bawa. Lantas kedua pria itu langsung menanggalkan pakaian mereka dan berganti menggunakan kain hitam. Siapa? Tanya Sari pelan. Tidak tahu, gak kelihatan, ucapku. Kembali kulihat ke depan, mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Dar, ini air terakhir yang bisa kita gunakan untuk memandikan jenazah ini. Kalau sampai malam ini ritual kita tidak selesai, nyawa taruhannya, ucap suara pria. Kita tunggu Panji ke tempat orang kota itu. Kalau mereka sudah tidur, kita hajar saja. Toh tidak bakal ada yang mendengar, ucap pria yang dipanggil Dar. Darmin, dari dulu kamu itu kejam, tapi di depan warga, sifat soalimu benar-benar luar biasa, kata pria satunya. Agus, iya aku belajar sama kamu toh. Otakmu itu lo cerdas. Bisa menandai kedua wanita itu tanpa membuat warga desa curiga, ucap Darmin. Gampang itu, campurkan saja air jenazah Laras ke minuman mereka. Itu sudah bakal menjadi tanda untuk tumbal kita, ucap Agus. Hah? Apa? Air jenazah? Jangan-jangan Agus mencampurkan air itu saat mengantarkan minuman untuk kami di bukit tadi. Hebat kamu, Gus. Bahkan sampai sekarang pun Sukma tidak tahu kalau suaminya sendiri yang sudah membunuh adiknya. Padahal sudah hampir 3 bulan berlalu, kekeh Darmin. Brengsek. Gila, pantas aku merasa familiar dengan mayat itu. Ternyata itu adalah adik Sukma. Dan dengan entengnya mereka membunuh orang tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Berarti setelah ritual ini selesai, aku bisa kaya? Tanya Darmin. Apapun yang kamu mau, Min, kata Agus terkekeh. Sekarang kita tunggu Panji, baru kita lakukan ritualnya, ucap Agus. Sar, kita pergi. Jangan sampai mereka menangkap kita. Paham?
Tanyaku lirih sekali. Sari mengangguk. Ia hampir beranjak, namun segera kutahan. Kulihat ada sekelebat bayangan tidak jauh dari tempat kami bersembunyi. Tetapi itu keberuntungan untuk kami, karena dari arah lain tampak satu laki-laki lain muncul tergopoh. Mas Agus, orang-orang dari kota itu tidak ada di rumah, kata pria itu. Masuk. Terus sudah kamu cari? Tanya Agus geram. Belum. Pas tahu rumahnya kosong, aku langsung ke sini. Panji itu memang goblok. Cepat cari sana. Jangan sampai mereka pergi, kata Agus jengkel. Gimana ini Gus? Sebentar lagi Purnama muncul, kata Darmin. Ya kamu ikut nyari toh ya. Aku tak siap-siap buat memandikan jenazah ini. Sudah, sana buruan cari, ucap Agus. Aku kembali menatap Sari yang tampak ketakutan. Segera memintanya untuk berdiri dan pergi dari tempat ini. Namun, belum juga beranjak, tiba-tiba saja telingaku berdenging dengan kuat sampai aku harus menutupnya dengan tangan. Kini kulihat Agus sudah membuka keranda dan mulai menghidupkan kemenyan dan dupa. Bakar jasadku, ucap suara lirih wanita tepat di telingaku. Spontan aku membuka mata. Tampak Sari memandangku penuh kekhawatiran. Namun bukan itu yang kutakutkan, karena di sekeliling kami saat ini banyak sekali makhluk mengerikan. Entah itu yang berwujud pocong, kuntilanak, atau apapun namanya. Semua seolah menatap ke arah keranda dengan rasa dahaga di wajah mereka. Sar, pergilah, cari Denny, minta bantuan. Aku harus membakar keranda itu, ucapku. Tapi, tanya Sari, sudah Sar, kasihan anakmu kalau kamu mati di sini, ucapku tak tahan. Maaf, ucap Sari langsung berlari pergi. Sedang aku sesaat menatap ke arah Agus yang masih sibuk dengan perlengkapannya. Aku coba untuk mengendap. Kalau aku bisa mengambil obor itu dan melemparkan ke keranda, pasti jasad Laras juga bakal ikut terbakar. Terus saja aku mengendap hingga saat aku hampir mencapai obor itu, seketika Agus berbalik. Ia menatapku tanpa rasa kaget sedikit pun. Kukira kamu bakal tetap bersembunyi. Ternyata Laras sudah menemuimu ya, tanya Agus. Aku mematung, tak menyangka pria ini mengetahui niatanku. Kenapa kaget? Jangan dikira aku tidak bisa merasakan kehadiran sosok dedemit Laras, ucapnya. Apa salah kami? Tanyaku memberanikan diri, padahal aku begitu takut berhadapan dengan pembunuh gila ini. Tidak ada. Ya, cuma kebetulan kalian datang. Dan kamu memiliki darah rasa kliwon kan? Jadi sesuai dengan syarat untuk tumbalku, ucap Agus santai. Sial, siapakah sebenarnya orang ini? Itu mudah. Kenapa begitu kaget? Bukannya kamu sendiri yang menyerahkan data diri ke Pak Kades, mertuaku yang sok pintar itu, tanya Agus. Aku berdiri mematung, ingat dengan semua informasi tentang diriku yang kuserahkan saat pertama kali datang ke tempat ini. Apa maumu? Tanyaku mencoba mengulur waktu. Ya jelas, nyawamu. Kalau kamu tanya untuk apa, biar ku jelaskan. Aku masih punya sedikit waktu kok, ucap Agus. Aku bergerak perlahan, mencoba sedekat mungkin dengan obor di sisi gua. Jadi begini, pernahkah kau tidak dianggap atau dikucilkan karena berbeda dengan yang lain? Pernahkah kamu memiliki impian tapi selalu terhalang oleh orang lain? Pernah kan? Tanya Agus. Aku tak menjawab. Orang ini benar-benar tak punya hati rupanya. Lihat saja caranya berbicara, seolah nyawa orang lain tak ada harganya. Nah, aku ingin dianggap. Karena itu aku
aku bersusah payah untuk mendapatkan hati Laras. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Justru si tua bangka itu malah menikahkanku dengan Sukma. Dengan angkuhnya dia bilang kalau Laras sudah dijodohkan dengan orang kota pilihannya, kata Agus. Ada jeda sedikit lama. Seolah pria di depanku ini terlihat begitu tersiksa. Awalnya kupikir kalau aku menikahi Sukma bakal bisa menikahi Laras kemudian. Namun aku tak sanggup melihat Laras berduaan dengan orang kota itu. Maka aku atur agar Laras seolah pergi dengan pria itu, padahal aku membunuh mereka berdua untuk urusan yang lain. Ya, untuk kesaktianku agar dianggap oleh warga desa, agar si tua bangka itu bisa membanggakanku di warga desa, ucap Agus. Gila, hanya itu yang bisa aku ucapkan. Aku kini hanya berjarak 1 meter dari obor itu, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengambil dan melemparkannya ke arah keranda. Ya, itu cerita singkatku. Jadi aku mohon bantuanmu, jangan mempersulit semua. Aku yakin beban yang ada di kepalamu itu bakal hilang setelah pergi ke akhirat, ucapnya. Segera aku mencoba untuk meraih obor yang ada di sampingku. Namun sepertinya Agus juga menyadari pergerakanku. Ia langsung menerjang ke arahku. Tanpa ampun dia mencekik leherku dengan keras. Mau apa brengsek? Umpatnya. Aku tak bisa bernafas. Rasanya dadaku sakit sekali. Aku mencoba untuk menendang sekuat tenaga. Namun cekalan dari laki-laki ini begitu kuat. Aku sudah tak tahan. Rasanya kepalaku begitu berat. Lalu cekalan tangan itu mengendur. Tampak Agus melepaskan tubuhku. Dengan pandangan samar, kulihat ia bergerak ke arah keranda, lalu mengambil tali kuning dan mengikatkan ke tubuhku. Kemudian ia mematikan obor. Aku pasrah. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Kalau ini memang akhir hidupku, aku sudah ikhlas. Lantas Agus membuka gentong dan mulai menyiramkan air ke seluruh jasad Laras. Dengan begini, semua ritual sudah selesai, ucapnya. Aku mengerang, berusaha untuk bergerak saat melihat Agus membawa parang di tangannya menuju ke arahku. Boleh kan aku minta darahmu? Ucap Agus. Lalu dia menorehkan luka di tanganku. Sial, rasanya sakit sekali. Kenapa begitu perih dan panas? Namun saat hendak berdiri, seketika ada bayangan gelap memukul kepala Agus dengan batang kayu. Sari, batinku bingung. Kenapa dia malah kembali ke tempat ini? Mungkin Sari berpikir kalau dia memukulkan kayu di kepala Agus, orang itu bakal pingsan. Nyatanya Agus hanya mengerang dan langsung menjambak rambut Sari dan membanting perempuan itu dengan kerasnya. Dengan beringas, ia menampar wajah Sari. Aku ingin sekali menyelamatkan temanku itu. Sekuat tenaga aku menggeser badan, mencoba untuk mengurai ikatan ini. Hingga kulihat sepertinya Agus sudah mau membunuh Sari yang sudah terkapar pingsan. Ia mengangkat golok di depannya. Dengan kakiku yang bebas, aku berupaya untuk berdiri. Lalu sekuat tenaga ku ayunkan kakiku tepat ke arah selangkangannya. Agus menjerit kesakitan. Langsung kurai golok itu dan kuacungkan tepat ke arah wajahnya. Brengsek, kalau mau mati jangan ajak orang lain, umpatku. Dengan pandangan kesumat, aku menorehkan luka cukup dalam di kakinya. Tujuanku hanya untuk melumpuhkannya saja. Namun kurasakan ada benda keras di saku celana Agus. Segera ku ambil korek api itu. Kamu mau bersama Laras kan? Kukabulkan keinginanmu, ucapku. Segera ku ambil obor dan menyulutkan api agar benda itu menyala. Raut wajah Agus begitu panik. Ia terus bergerak ke arahku. Namun hatiku sudah mati. Aku benar-benar muak dengan pria ini. Lalu saat aku hendak menghujamkan golok itu ke arah Agus, Mila,
Berhenti Mil! Terdengar suara teriakan Denny. Aku menoleh. Kulihat Denny dan beberapa orang berjalan ke arah kami, termasuk Darmin dan Panji. Aku bergeming, air mataku merebak seketika. Aku tak tahu kenapa, tapi rasanya hatiku begitu sakit saat melihat Pak Kades dan Sukma. Mila, stop Mil, stop. Jangan bunuh, kamu bukan pembunuh, kata Denny. Manusia ini tidak punya hati, Den. Buat apa mengasihinya? Lihat apa yang sudah dilakukannya. Membunuh orang dengan keji, membuat jasad Laras untuk ritual ilmu hitam. Lihat Den, lihat apa yang sudah dilakukannya. Teriakku menunjuk ke arah Sari yang sedang ditolong oleh warga. Biar warga desa yang mengadilinya. Maafkan aku karena tak percaya denganmu. Maafkan aku. Maaf karena sudah membuatmu di tempat ini. Karena kalau bukan aku yang meminta ke Pak Narto, kamu tidak akan sampai di tempat ini. Maaf Mil, maaf, ucap Denny. Aku melemparkan golok keluar jangkauan Agus. Langsung saja aku terpuruk ke tanah. Rasanya hatiku benar-benar lelah menjalani ini semua. Mulai dari kondisi percintaanku, tuntutan keluargaku, belum lagi pekerjaan yang tak ada selesainya. Dan sekarang aku hampir mati karena tingkah pola orang gila. Rasanya kepalaku begitu berat. Kurasakan ada yang memelukku dengan erat. Laras memintaku untuk membakar jasadnya. Ucapku lirih dan semua menjadi gelap. Sementara itu, aku terbangun di atas kasur. Semua terasa seperti mimpi. Namun saat aku menggerakkan tubuh, rasanya begitu sakit. Sudah bangun, ucap Denny yang langsung memelukku erat. Sari? Tanyaku lirih. Dia di puskesmas desa tetangga. Dia bakal pulih. Setelah ini kita pulang ya. Aku bakal bertemu orang tuamu. Aku ingin melamarmu, ucap Denny tanpa jeda. Aku memandangnya aneh, selayaknya orang gila. Sadar, ucapku menggetok kepalanya keras. Mil, sakit, ucap Denny. Aku hanya mendengus dan kembali merebahkan tubuh. Aku tidak bercanda. Aku yang meminta Pak Narto menugasimu ke sini karena aku mau mengungkapkan perasaanku, memberikan liburan untukmu. Tapi aku salah. Ternyata ini malah membahayakanmu dan Sari, ucap Denny. Memangnya tidak ada cara lain, Den? Tanyaku. Denny menggeleng. Maaf, ucapnya singkat. Bagaimana kalian bisa tahu kalau kami ada di gua itu? Tanyaku. Aku mengikutimu, tetapi kehilangan jejak. Lalu aku bertemu dengan Panji dan Darmin yang sedang berdebat di mana kalian berada. Lantas aku kembali ke desa dan melaporkan ke Pak Kades. Beruntung beliau percaya dan langsung membekuk Darmin dan Panji. Lantas Denny menceritakan setiap detail kejadian yang ia alami malam itu sampai menemukanku. Aku bersyukur karena masih bisa hidup dan lepas dari maut yang tak terduga ini. Hal yang ku tahu, Laras dari anak Pak Kades, dia sudah hilang beberapa waktu lalu. Tidak ada satupun warga desa yang mengira bahwa Agus bisa melakukan itu semua. Padahal ia sendiri terkenal sebagai pemuda sopan di desa itu. Sedang setelah kejadian itu, jasad Laras dikebumikan sesuai adat di tempat mereka. Sedang Agus dan antek-anteknya dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup karena sudah melanggar adat di desa mereka. Hubunganku dengan Denny, akhirnya aku bisa dimiliki oleh pria itu. Setelah pulang dari desa, ia menemui keluargaku untuk meminta izin agar bisa meminangku. Sekian.